Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ba 3941 sampai bab 3944. Wajah Tetua Agung menjadi sangat suram, dan dia jelas merasa bahwa Yang Mulia sedang ditantang. Mencari kematian, Tetua Agung berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu harus membuat kesalahan sebelum kamu bisa mendapatkan pencerahan." "Tetua Agung, apa yang kamu bicarakan dengannya? Bunuh saja dia." "Bunuh kami? Di mata kamar dagang Zijin, Anda benar-benar orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Anda adalah ahli pandai besi, saya tidak bersedia membunuh Anda? Penatua Agung, tolong cepat dan bunuh semut-semut ini. Harta benda dan bumi serta senjata ajaib yang tiada taranya adalah milik kita." Orang-orang kuat lainnya dari kamar dagang Zijin sangat bersemangat, dan mereka tidak mengambil Ye Junlin dengan serius. Pada saat ini, Gongsun Yuing berbisik, "Guru, ini adalah pakar terbaik dari kamar dagang Zijin. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengutamakan perdamaian." "Ya, Sekte Guru, kamar dagang Zijin jauh lebih kuat daripada kamar dagang Tai. Saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda." Murong Kingsui juga tampak cemas. Ye Junlin telah menyinggung terlalu banyak orang. Pertama Taeksu Senzong, dan kemudian Akademi Api Ilahi Sun Moon dan Istana Api Ilahi Sun Moon. Jika kamar dagang Zijin tersinggung lagi, bukankah akan sulit untuk maju di reruntuhan Kunlun di masa depan? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia hanyalah satu orang. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Apakah menurutmu orang-orang ini menghargai perdamaian? Oke, jangan katakan apa-apa lagi, aku tahu betul." Melihat sikap tegas Ye Junlin, Murong Kingsui dan yang lainnya tidak berani membujuk mereka dua wanita mengetahui karakter dewa jahat ini dengan cukup baik. Begitu Ye Junlin memutuskan sesuatu, bahkan 9 makhluk super spiritual pun tidak dapat menariknya kembali. "Anak muda, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika tidak ada bagaimana jika aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku kesempatan." Sebelum tetua itu selesai berbicara, Ye Junlin memimpin dan menyela, "Saya selalu memperjuangkan peluang saya sendiri. Saya tidak membutuhkan kucing atau anjing untuk memberikannya kepada saya." Orang ini sebenarnya menyebut dirinya kucing atau anjing. Sangat arogan dan tidak bisa dimaafkan. Sudut mulut Tetua Agung bergerak sedikit, dan kemarahan di dalam hatinya meningkat secara eksponensial. Beri pria sombong ini waktu untuk bernapas dan bunuh dua wanita lainnya untuk memberinya pelajaran, kata sesepuh agung itu dengan dingin. Ekspresi Murong Kingsui dan Gongsun Yuing langsung berubah menjadi jelek, dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Naga pemakaman dan guntur Zan baru saja ditempa, dan darah yang kuat diperlukan untuk mengorbankan pedang. Meskipun kalian tidak dianggap kuat dalam budidaya, kalian hampir tidak dapat melakukannya. Aku tidak pernah pilih-pilih soal pedangku. Jangan buang waktu, ayo pergi bersama." Ye Junlin melambai lembut saat dia berbicara, dan Zanlong serta Zanlei segera jatuh ke tangan Ye Junlin seperti tentara yang telah menerima perintah. "Anda tidak perlu mengambil tindakan, saya sudah cukup." Sebelum dia selesai berbicara, salah satu orang kuat dari kamar dagang Zijin bergegas keluar. Lengannya berputar sedikit, dan pedang meraung, langsung mengenai kepala Ye Junlin. Meskipun Tetua Agung meminta agar Ye Junlin diampuni nyawanya, dia pikir akan lebih baik jika dia dibunuh. Kesombongan Ye Junlin barusan telah membuatnya menjadi pembunuh.
Pedang itu sangat cepat dan mendekati kepala Ye Junlin dalam sekejap. Di sisi lain, Ye Junlin berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, seolah dia tidak bereaksi sama sekali. Kamu begitu sombong dengan kekuatan kecil ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nyawa ahli pandai besi lebih berharga? Penatua Chen memiliki niat membunuh, sayangnya sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Tidak masalah, ada 4 senjata ajaib tingkat atas, ya, kamar dagang Zijin tidak rugi. Semua orang membicarakannya, dan tetua itu juga sangat menyesal, berpikir bahwa Ye Junlin pasti akan mati di bawah pisau ini. Kasihan sekali bagi seorang master penempaan terbaik. Namun, sebelum emosi di hati tetua agung itu benar-benar hilang, dia tercengang oleh adegan berikutnya. Nyaring, dengan suara pemotongan logam, pisau besar di tangan orang kuat dari kamar dagang Zijin pecah menjadi 2 bagian. Engah, kemudian garis darah ditarik. Dalam sekejap, kepala orang kuat ini terkilir, dan tubuhnya jatuh ke tanah, menimbulkan lapisan debu, seolah-olah mengejek kemampuannya yang berlebihan. Mendesis, terdengar hembusan udara dari tempat kejadian. Meskipun tetua yang mengambil tindakan bukanlah yang terkuat di tim, dia pasti berada di level menengah. Apakah dia langsung dibunuh dengan pedang? Jangan panik, semuanya. Penatua Chen lalai dan menderita karena kesenjangan level senjata ajaib. Ya, orang ini menang dengan mengandalkan kejutan dari senjata ajaib yang tiada taranya. Mari kita mengambil tindakan bersama, untuk menghindari menimbulkan masalah. Orang-orang kuat dari kamar dagang Zijin dengan cepat pulih dari keterkejutan yang ekstrim, dan pada saat yang sama menghubungkan pembunuhan instan Ye Junlin terhadap Penatua Chen dengan senjata ajaib yang tiada taraf. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, jika kami tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, kami akan langsung membunuhnya. Keselamatan semua orang adalah yang utama. Semua orang tercengang saat mendengar ini menempa Master, dan bahkan bisa dikatakan sebanding dengan dewa perang. Ayo, kata sesepuh agung itu dengan sungguh-sungguh. Desir, 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 semua orang kuat di kamar dagang emas ungu keluar dengan pedang mereka. Pedang dan pedang mereka saling bersilangan, seperti jaring yang mengelilingi Ye Junlin. Menderita kematian, bocah sombong. Dengan begitu banyak dari kita yang mengambil tindakan bersama, bahkan kematian adalah suatu kehormatan. Ya, kamu seharusnya merasa terhormat mati di bawah serangan bersama kita. Junlin tidak berbeda dengan mayat saat ini. Ye Junlin masih berdiri di sana, menyaksikan pedang dan pedang yang saling bersilangan mendekat tanpa rasa takut. Hanya itu yang ada, aku sangat kecewa. Ye Junlin melambaikan naga pemakaman dengan tangan kanannya, dan energi pedang yang menakutkan meraung dengan busur yang keras. Pada saat yang sama, dia mengayunkan petir ke kiri dan ke kanan, dan pedang panas yang menyala-nyala itu sangat mendominasi, menghadapi banyak serangan dan langsung mengenainya. Nyaring, nyaring, nyaring. Suara benturan pedang emas dan pedang bergema satu demi satu di kehampaan, dan geng pedang pemotong guntur menekan serangan semua orang dengan cara yang mendominasi. Pedang, ki, dan belati itu dihancurkan satu demi satu karena energinya sangat menakutkan dan panasnya sangat menyengat. Seluruh ruangan menjadi sangat terdistorsi. Klik, setelah beberapa saat, suara pecahan logam terus terdengar. Ternyata senjata ilahi yang tiada taraf di tangan orang-orang kuat dari kamar dagang Zijin itu tidak dapat menahan tekanan energi dan langsung terguncang berkeping-keping. Namun, ini hanya efek serangan dari Zanlei. Sebelum ada yang bisa bereaksi,
energi pedang pemakaman naga yang cerdik dan licik memasuki tanah yang dipenuhi merkuri dan menyerang. Kepulan-kepulan, untuk sesaat, darah keluar satu demi satu, dan jeritan serta erangan terdengar satu demi satu. Kemanapun energi pedang lewat, orang kuat dari kamar dagang Zijin mati secara tak terduga. Hanya dalam 3 napas, 9 jiwa orang telah kembali ke Jiuyu. Buk, 7 orang yang tersisa mundur satu demi satu, melihat segala sesuatu di depan mereka dengan takjub. Ini, bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Tetua Agung, ranah kultivasi kita tidak setingkat miliknya. Dengan gemetar, wajah dan hatinya dipenuhi ketakutan. Serangan gabungan ini tidak hanya tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Ye Junlin, tetapi lebih dari separuh personel kami hilang. Mendesis, Tetua Agung itu juga menarik napas, dengan keterkejutan dan ketakutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir dia begitu ketakutan. Dalam waktu singkat, 10 orang kuat dengan mudah dibantai, bahkan master tertinggi dari sekte tersembunyi akan kesulitan melakukan ini. Kamu, siapa kamu? Kaki Tetua Agung itu gemetar tak terkendali. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan organisasi pemburu hadiah tentang para gangster, dan firasat yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Ye Junlin berjalan ke depan perlahan, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata sambil tersenyum, "Akulah yang menginginkan hidupmu." Beberapa orang kuat yang masih hidup dari kamar dagang Zijin kehilangan semangat juang, dan hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Junlin berada di luar pemahaman mereka, dan tidak ada gunanya terus melawan. Penatua Agung berkata dengan sedikit enggan, "Yang mulia, tenanglah, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Tidak peduli kondisi apa yang Anda ajukan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya." Juga mengalihkan pandangan mereka dan melihatnya dengan harapan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Jika kita berada di tempat yang berbeda, maukah kamu membiarkan kami hidup? Tanya Ye Junlin. Tetua Agung langsung terdiam. Sejujurnya, dia pasti tidak bisa melakukannya. Tetua Agung, jika kita mencoba yang terbaik, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak peduli apa, kita akan mati, lebih baik bertarung demi kesenangan. Kalian tahan orang ini, dan saya akan menangkap kedua wanita itu sebagai sandera. Kata-kata terakhir disampaikan oleh Tetua Agung, dan yang lainnya terkejut dan merasa bahwa strategi ini dapat dilakukan. Bunuh, mengikuti perintah dari Tetua Agung. Anggota kuat kamar dagang Zijin lainnya seperti anak panah yang meninggalkan tali, membunuh Ye Junlin. Hampir di saat yang sama, Tetua Agung langsung menyerang Murong Kingsway dan kedua gadis itu. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini bekerja sama dengan sangat baik. Di mata sesepuh agung, rencana ini hampir tidak memiliki kekurangan dan hampir pasti berhasil. Trik kecil, Ye Junlin mendengus dingin dan menghunus pedangnya. Ada suara guntur samar di kehampaan, dan busur listrik yang menakutkan melompat-lompat, langsung menghalangi arah serangan Tetua Agung. Tetua Agung merasakan mati rasa di sekujur tubuhnya, dan tekanan energi pedang yang kuat mencegahnya membuat kemajuan apapun. Adapun serangan gabungan orang lain, itu dilawan dengan sempurna oleh pedang tebal, dan bahkan angin puyuh energi yang dahsyat bergulung di depan beberapa orang. Dua orang kuat dari kamar dagang emas ungu tidak dapat mengelak dan terjebak dalam badai Dao Gang, langsung berkurang menjadi dua massa kabut darah.
Yang lain juga menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda, dan pukulan biasa Ye Junlin sekali lagi membuat semua orang merasa putus asa. Sialan, orang tua itu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekarang hanya tersisa 5 orang di tim yang terdiri dari 17 orang, dan semuanya gagal. Melarikan diri, bagi menjadi 5 arah dan melarikan diri. Kata sesepuh agung itu segera. Orang lain tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung menggunakan seluruh kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri sekarang? Sudah terlambat. Sebelum dia selesai berbicara, pedang pemakaman naga Qi meraung, menyebabkan beberapa petir turun. Beberapa orang kuat dari kamar dagang emas ungu yang melarikan diri langsung terkena petir langit beraneka warna, dan setelah beberapa saat melakukan perlawanan, mereka berubah menjadi bubuk. Jika mereka dalam kondisi puncak, mereka mungkin mampu menahan serangan petir ini. Tapi mereka semua pernah menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak bisa lepas dari kematian. Tetua Agung melihat pemandangan ini dari sudut matanya, dan hatinya menjadi dingin. Namun, sebelum Tetua Agung sempat berpikir terlalu banyak, tiba-tiba ada firasat kuat akan adanya krisis di arah belakangnya. Tidak, Tetua Agung itu mengutuk secara diam-diam, tetapi masih menggunakan perisai energi untuk membela diri karena naluri. Nafas di dalam tubuh bersirkulasi, dan lapisan fluktuasi energi menyebar, mencoba mengimbangi tekanan energi di belakangnya. Klik, pisau pemotong petir lewat, dan perisai energi tiba-tiba hancur. Kecepatan pemotongan petir tidak tertunda sedikit pun, dan terus menembus tubuh Tetua Agung dengan kekuatan besar. Engah, begitu garis darah yang dibawanya meninggalkan tubuh Tetua Agung, garis itu langsung menguap menjadi bola asap merah oleh nyala api urat tanah yang dibawa oleh Zanlei. Tubuh Tetua Agung juga tidak bisa bertahan lama, dan dengan ekspresi keheranan dan ketakutan di wajahnya, itu segera berubah menjadi bola api. Sampai keadaan kokas, pada titik ini, ke-17 master kamar dagang Zijin dimusnahkan. Terlebih lagi, adegan itu adalah adegan yang menghancurkan, dan tidak ada cara untuk melawan serangan Ye Junlin. Ambillah, saat Ye Junlin berteriak, Zanlong dan Zanlei terbang kembali dan jatuh ke telapak tangannya. Lumayan. Ye Junlin cukup puas dengan mematikan kedua senjata ajaib itu dalam pertarungan sebenarnya. Dalam pertarungan dengan orang-orang kuat dari Asosiasi Pedagang Zijin barusan, Ye Junlin tidak menggunakan banyak kekuatan. Seringkali dia mengandalkan kekuatan dua senjata ajaib untuk bergerak. Tidak heran jika banyak sekte di reruntuhan Kunlun mengejar senjata sihir yang tiada taranya. Mereka memang dapat menunjukkan kekuatan tempur mereka melebihi level tersebut bahkan ketika budidaya mereka sendiri tidak mencukupi. Dengan berkah senjata sihir yang tiada taranya, kekuatan. Ye Junlin mengeluh, jika dia ingin membunuh begitu banyak orang kuat dari kamar dagang Zijin dengan tangan kosong, dia akan menghabiskan 2 atau bahkan lebih banyak kekuatan fisik sebelumnya. Kekuatan. Meski hal itu tidak berdampak padanya saat ini. Kalian berdua, jangan kaget, datang dan lihat barang apa yang dibawakan orang-orang ini. Ye Junlin melambai kepada kedua wanita itu dan berkata. Murong King Sui dan Gong Sun Yueying gemetar dan terbangun seolah-olah baru saja bermimpi. Kekuatan tempur kuat yang ditunjukkan oleh Ye Junlin sekali lagi menyegarkan pemahaman mereka. Anda harus tahu bahwa ini adalah tim yang terdiri dari 17 orang yang sebanding dengan penguasa Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan atau bahkan lebih kuat.
Apakah mereka semua dibantai dalam waktu sesingkat itu? Kuncinya adalah Ye Junlin sepertinya tidak berusaha keras. Gulu, kedua wanita itu menelan ludah dan menatap Ye Junlin dengan tatapan kagum. Mereka bertiga datang ke Yunzu. Ada banyak harta karun alam dan duniawi, serta banyak senjata ofensif dan defensif. Perisai Suanyang, panah api, tombak pemecah awan. Ini semua adalah senjata bagus, hampir tidak sebanding dengan senjata kuasi magis. Ada juga banyak pil yang juga sangat bagus. Tampaknya itu untuk menjelajah lembah pemakaman naga sangat mahal. Gongsun Yueying menghitung barang-barang di Yunzu. Di masa lalu, dia akan menemukan harta karun. Tapi sejak dia melihat senjata ajaib yang ditempa oleh Ye Junlin, senjata ajaib semacam ini benar-benar hilang dari pandangannya. Seseorang datang, Ye Junlin mengangkat alisnya. Gongsun Yueying dan Murong Kingsway langsung waspada. Mereka bertiga melihat ke arah tenggara, dan melihat sosok kekar terus mendekat. Lintasannya menunjukkan gerakan seperti ular, terus-menerus menghindari jatuhnya guntur. Bum bum bum, guntur dari langit membuat kawah besar di tanah di sekitar sosok kekar itu. Sampai lawan mendekati Yun Zhou dalam jarak tertentu, guntur tiba-tiba mereda. Murong Kingsway dan kedua gadis itu dengan cepat mengidentifikasi orang yang datang. Itu adalah Xiao Feng. Mengapa dia ada di sini? Kedua wanita itu dipenuhi keraguan. Mereka tidak tahu bahwa Xiao Feng mati-matian memasuki lembah pemakaman naga karena dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin. Setelah bertemu dengan Yunzu yang terbang melewatinya, Xiao Feng menemukan situasi penting. Ada tekanan energi Yunzu yang dapat menarik semua kekuatan guntur dan bumi di area tersebut. Karena itu, Xiao Feng hampir mengikuti lintasan terbang Yunzu. Meskipun kecepatan Yunzu berkurang drastis di bawah batasan ganda, yaitu guntur langit dan kekuatan urat bumi, hal itu tetap membuat Xiao Feng jauh lebih cepat. Selain itu, Xiao Feng telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan ketertarikannya agar tidak ketahuan oleh orang-orang kuat dari kamar dagang Zijin, yang semakin mempengaruhi kecepatannya. Justru karena Xiao Feng dan Yun Zhou menjaga koordinasi tertentu sehingga mereka diabaikan oleh orang-orang berkuasa di kamar dagang Zijin. Kalau tidak, mustahil bagi Xiao Feng untuk mengikuti diam-diam begitu lama tanpa ketahuan. Namun, di bagian terakhir perjalanan, dia akhirnya dibuang sepenuhnya oleh Yunzu. Xiao Feng juga dibombardir oleh guntur lagi, dan kali ini dia bersembunyi dan pergi terlambat. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Feng sangat terkejut. Bersambung.